Saya merespon dari Gerindra bahwa dia tidak ingin terlibat di kekuasaan, dia tidak mau ikut di sini. Saya kira itu bagus untuk kesehatan demokrasi. Demokrasi ini harus sehat. Jadi oposisi terus lah gitu ya. Ya, itu harus sehat. Penyeimbang itu harus tetap ada, meskipun tetap tidak seimbang. Ya, antara kekuasaan dengan oposisi tetap tidak seimbang. Meskipun ini maksudnya untuk keseimbangan dan itu bagian dari demokrasi yang sehat. Itu harus dipertahankan. Terus dipertahankan, lanjutkan. Nah, dalam konteks pertemuan-pertemuan ini itu saya kira kelihatan terbaca. Iya, bagus. Semua ini juga untuk kepentingan negara. Jangan ada pihak orang, figur kita yang kita agungkan, kemudian itu seolah-olah satu-satunya yang berbicara soal negara. Berbicara soal persatuan dan kesatuan, berbicara soal yang paling concern soal ancaman-ancaman bangsa. Semuanya saya kira punya concern, punya tanggung jawab yang sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira pertemuan empat pimpinan partai itu juga dalam rangka untuk kepentingan bangsa. Membicarakan Gerindra sebenarnya di luar aja gitu. Ada pun, iya. Untuk yang lain-lain kalau itu. dibaca sebetulnya Bung Ri memang begitu kan istilah empat partai ini demi soliditas kan kira-kira itu. Tapi soliditas dan mungkin ya. Jadi pertemuan ini mungkin tidak berhenti hanya sampai di sini. Mungkin nanti ada pertemuan yang empat partai itu di tempat lain lagi, kemudian ke yang PDIP. Ya, semuanya ini kan koalisi, ini koalisi. Saya kira itu yang bagus. Saya pikir menarik. Misalnya tadi kan Bang Lukman Edi mengatakan kita mendukung Pak Jokowi tanpa reserve. Pak dari Nasdem juga kita nggak apa-apa, kita pokoknya Pak Jokowi kita serahkan. Ya memang. Nah, artinya kan begini. Mahal, itu yang, ini kan, ini yang mungkin juga itu menjadi. Real kali nah, itu, artinya ya ini, cuman kan maksud saya. Maksudnya ini itu apa? Ini, nah, saya belum saya bicara Pak. Maksud saya ini ya, kan ini giliran saya. Yang disampaikan. Sebentar. You tadi panjang lebar saya biarkan. Sekarang giliran saya, ya. You kok motong-motong. Kapan saya potong? Ini tadi. Kapan saya kan lagi bicara. Iya, sementara you tadi bicara panjang lebar silakan. Nah, jadi gimana? Ini mana yang lebih negarawan, mana yang politis? Nanti ngamuk-ngamuk negarawan. Maksudnya Gerindra jangan masuk. Enggak, bukan. Itu adalah sikap dia. Kita respon. Kita legitimasi bahwa pendapat itu bagus. Sikap itu bagus. Lanjutkan. Ini kan apresiasi. Ini apresiasi. Dan saya kira banyak pihak yang punya concern kepada demokrasi ini harus sehat. Orang yang kalah, ya kalah, selesai. Untuk kepentingan bangsa, ayo sama-sama kepentingan bangsa. Untuk ketemu silaturahmi, bicara soal bangsa, ayo. Hanya cara, strategi, mungkin yang berbeda. Sama-sama untuk kepentingan bangsa. Nggak usah masuk ke dalam gitu ya. Iya dong. Itu fair. Kalau Pak itu Jokowi gentleman, itu sehat. Kalau Pak Jokowi karena kita pertarungan. Yang kalah, yang menang-menang, lanjut. Kalau Pak Jokowi yang minta gimana? Itu hak prerogatif. Itu adalah pandangan kami. Itu maksud saya. Ya, itu pandangan itu silakan Pak Jokowi karena yang punya hak prerogatif sebagai presiden mengajak siapa saja silakan. Tapi memang dalam tradisi politik kita. Tapi pasti bicara dengan polisi kok. Pasti bicara. Pasti kan ada pembicaraan dulu. Kalau misalnya kemudian ada hal-hal lain yang misalnya dianggap harus ada yang lain masuk terlibat segala macam, pasti akan ada pembicaraan. Nggak mungkin serta-merta begitu ya. Kita lihat bahwa kemudian mungkin saja PAN bergabung, mungkin saja Golkar bergabung, itu dibuktikan 2014, 2016 beberapa partai lain pernah bergabung. Tapi apakah kemudian bergabungnya Oktober atau mungkin 2020 atau mungkin 2021 seperti yang terjadi kemarin itu juga masih terbuka peluangnya. Tapi maksudnya gini, langkah pertama dalam situasi sekarang bangsa ini adalah mendamaikan sampai ke bawah. Menenangkan sampai ke bawah. Kenapa? Karena 8 bulan ini sangat keras kok. Suami dengan istri, ibu dengan anak itu bisa berbeda sangat tajam. Selesai, Bang. Apa? Sekarang belum selesai. Jadi contoh, akhirnya saya bisa duduk bareng sama Adian. Jadi terlepas dari apapun tafsir, apapun kepentingan, apapun tujuan dari semua pertemuan-pertemuan itu, menurut saya yang harus kita lihat dalam situasi sekarang rakyat diuntungkan. Melalui pertemuan-pertemuan itu rakyat diuntungkan. Di bawah semakin lebih tenang, semakin lebih nyaman, semakin lebih adem. Apapun nanti kita lihat nanti bagaimana komunikasi antara pimpinan partai kita dengan presiden, bagaimana proses perjalanan berikutnya selama 2 bulan ke depan. Oke, kita break dulu. Termasuk saya mau dengar dorongan dari Nasdem ini apakah diterima dengan baik apa enggak oleh Gerindra? Kami akan kembali saat lagi.